Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, yuk belajar sama-sama untuk mengetahui apa sih pentingnya investasi sedini mungkin. Investasi itu penting banget ya teman-teman. Bahkan orang kaya pun mereka melakukan investasi di berbagai sektor untuk melindungi aset mereka. Yuk langsung kita bahas apa saja sih manfaatnya. Yang pertama, untuk mempersiapkan keuangan di masa depan. Keuangan tentu kita rencanakan sedini mungkin ya. Contohnya seperti dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana asuransi, dana untuk membeli rumah, membeli kendaraan, dan kebutuhan liburan dan kebutuhan lain-lainnya. Kenapa kita harus lakukan sedini mungkin? Karena kita sadar semakin hari harga makanan, harga kendaraan, harga properti semakin mahal. Yang biasa kita bilang inflasi. Bila kita hanya menaruh uang kita di rumah saja atau di bank yang suku bunganya di bawah rata-rata inflasi kita, uang kita akan selalu berkurang. Maka dari itu, kita harus bijak ya untuk memilih jenis investasi yang mana minimal bisa untuk mengalahkan inflasi tersebut. Manfaat yang kedua, tentu kita bisa membahagiakan keluarga kita dan kita akan mempunyai ketenangan pikiran. Dengan kita merencanakan keuangan sejak dini, misalnya anak kita akan kuliah 10 tahun lagi, kita persiapkan dana tersebut dari sekarang. Misalnya, contoh kalian menaruh uang kalian di saham, karena lebih dari 5 tahun ini termasuk jangka panjang. Bila kalian disiplin menginvestasikannya setiap bulannya, tentu di tahun ke-10, ketika anak kalian kuliah, kalian tidak perlu repot-repot memikirkan dananya lagi, karena kalian sudah persiapkan sejak lama. Tentu pikiran kalian akan lebih tenang. Untuk cara menghitungnya, kita akan bahas di video berikutnya ya. Manfaat yang ketiga adalah membudayakan hidup hemat dan memperkecil risiko terjerat hutang. Dengan kalian terbiasa mempunyai goals jangka panjang, tentu kalian akan lebih kasihan untuk membelanjakan uang kalian untuk hal-hal yang kurang penting. Dan juga, kalian akan terbiasa untuk merencanakan keuangan. Misalnya, 3 tahun lagi kalian ingin membeli rumah. Dengan merencanakan yang tepat, ini akan memperkecil risiko kalian untuk terjerat hutang. Dan manfaat yang keempat adalah kalian akan memiliki penghasilan tetap atau penghasilan tambahan. Apabila kalian rutin menginvestasikan uang kalian setiap bulannya, lama-lama jumlah uang investasi yang kalian miliki akan berjumlah yang masif. Dan apabila kalian memilih instrumen investasi yang tepat, uang ini akan bisa menghasilkan earning setiap bulannya. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan bila kalian berinvestasi sejak dini. Manfaat lainnya masih banyak lagi ya kan, tetapi untuk kalian merasakan manfaatnya langsung mulai aja ya. Jadi di mana saja sih kita bisa menginvestasikan uang kita? Yang pertama di bank. Seperti pada umumnya, kebanyakan orang sudah terbiasa menaruh uang di bank karena risikonya yang sangat kecil. Akan tetapi, dana kita akan kemakan inflasi. Karena biasanya suku bunga bank di bawah rata-rata inflasi kita di Indonesia. Dana yang biasa ditaruh di bank yaitu dana darurat, karena kita bisa menarik dana kita kapanpun kita membutuhkannya. Yang kedua, emas. Emas sangat diminati di Indonesia karena harganya yang cenderung stabil dan terus meningkat. Akan tetapi, kelemahan emas menurut aku pribadi, emas tidak memberikan return setiap bulannya. Akan tetapi, risikonya sangat rendah dan baik untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, obligasi dan juga saham. Obligasi adalah surat hutang, baik itu surat hutang pemerintah maupun surat hutang korporasi. Ada beberapa jenis obligasi dan berbagai manfaat dan juga risikonya. Saham akan memiliki pembahasan yang sangat panjang. Bila ada kesempatan, ini akan aku bahas di video yang berbeda agar tidak terlalu panjang. Yang keempat, reksadana. Kalian bisa investasikan uang kalian di reksadana. Reksadana ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dana campuran, dan yang terakhir reksadana saham. Oh ya, lagi satu ada reksadana indeks. Untuk penjelasan masing-masing kita akan bahas di video yang berbeda. Yang kelima, investasi properti, membeli franchise atau investasi di bisnis sendiri. Beberapa jenis investasi di atas mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus bijak dalam menentukan investasi yang paling cocok untuk diri kita dan sesuai dengan profil risiko kita. Cukup sekian ya video kali ini.
Terima kasih yang udah dengerin sampai detik ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Pokoknya best for you.